Oke, terima kasih telah join di sini. Untuk partisipan kurang lebih 24 baru. Ya, sudah pada masuk semua, tinggal kita tunggu beberapa saat lagi. ...24, sekarang 25. Ya, mungkin ini kita tunggu 2 atau 3 menit lagi deh. Sampai pesertanya agak banyak, itu baru kita mulai untuk webinar untuk Express Product, SolidWorks Simulation, SolidWorks Sim Express dan SolidWorks Flow Express. Nah, sudah nambah satu jadi 26. Nah, kita scrolling lagi, kita tarik. Ya, kurang lebih baru 26. Mungkin ini orangnya belum pada tahu sih, padahal ID-nya udah kita share tadi. Nah, nambah lagi jadi 27. Oke, mungkin beberapa saat lagi. Mungkin teman-teman belum pada tahu ya apa itu Express, atau mungkin sudah tahu tapi penggunaannya kurang maksimal. Nah, di sini kita akan bahas secara detail apa sih penggunaan dari Express produk ini, Sim Express terutama dan Flow Express. Oke, peserta sudah nambah lagi jadi 31. Ya, mungkin ini dari berbagai divisi, ada yang nulis nama PT juga. Ada Yusuf, ada Adi, ada Eko, ada Suryono, ada Bayu, ada Eko Imam, terus ada Gilang, ada Fauzi, ada ARF, ada Tidus. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi ya, mungkin 2 atau 3 menit lagi deh. Kita tunggu sebelum mulai. Oke, sudah nambah lagi, sekarang menjadi 33 orang. Ini kita mood atau enggak ya? Jangan deh, nanti dulu ya, nggak apa-apa. Sok, yang mau ngomong dipersilakan, yang nggak mau ngomong nggak apa-apa, dimatikan saja mic-nya. Ya, masih belum berubah, masih 36, belum ada penambahan lagi. Tiga puluh enam, ya mungkin teman-teman di sini kayaknya udah pada jago SolidWorks semua ya. Jago semua SolidWorks, cuman banyak yang belum tahu fitur-fitur aneh gitu, yang apa namanya? Ya, yang menambah produktivitas kita jadi lebih cepat lagi gitu. Nah, ataupun analisa produk jadi lebih bagus dari sebelumnya. Mungkin teman-teman belum pada tahu sih. Nah, itulah gunanya mungkin SIM Express. Jadi nanti kalau SIM Express kan itu dia limit ya. Artinya terbatas, cuman masih bisa kita pakai. Tetapi kalau yang lebih lengkapnya itu ada di Simulation Premium. Itu lebih paling lengkapnya SolidWorks Simulation gitu. Oke, sekarang kita mood dan pesertanya sekarang sudah ada 37 orang, nambah 1. 38. Kita mood lagi biar nggak suaranya campur. 39 sekarang terjadi penambahan. Lumayan banyak juga untuk webinar sore ini. Gak apa-apa. Ya, oke, mungkin kita akan mulai saja ya.
karena udah waktunya biar nggak kelamaan. Kita mulai saja. Kita buka PowerPoint-nya. Oke, ini adalah tampilan dari 3D Experience. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fuad Arif Raharjo. Saya di sini sebagai Application Engineer di PT Arisma Data Setia. Jadi sore ini kita akan bahas yaitu fitur pemakaian dengan judul pemakaian fitur Express Products, yaitu Simulation Express dan Flow Express. Oke, sebelum itu saya akan jelaskan profil singkat saya. Nama panjang saya Fuad Arif Raharjo. Saya alumni dari Undip, jurusan Teknik Mesin Mechanical Engineering di Ponorogo University. Saya di sini sebagai application engineer. Saya juga dulu pernah punya pengalaman kerja, yang pertama di manufaktur PT Aisin Indonesia selama 6 bulan. Kemudian saya juga pernah magang di PT Pindad Persero. Dan saya baru join di PT Arisma Data Setia ini di Februari 2019 dan sampai sekarang. Saya dulu pernah jadi pas selama saya kuliah, yaitu konsentrasi saya yaitu di desain, analisis, dan optimization dengan FEA. Tugas akhir saya yaitu optimasi struktur rangka bus untuk mengurangi berat rangka kendaraan dan dengan batasan frekuensi natural. Publikasi saya juga, saya pernah publikasi yaitu dengan judulnya Journal Publication of Analysis Process Drawing untuk pembentukan pedal brake sepeda motor roda 3 dengan bantuan software berbasis VEM. Jadi ini jurnal ini dipublikasi di 2018. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada beberapa sertifikasi yang sudah saya dapatkan. Ini langsung dari Dassault Systemnya. Yang pertama yaitu Certification SolidWorks Associate, yaitu tahun 2017. Kemudian CSWP Mechanical Design 2019, terus Simulation Professional 2019, Motion Professional 2019, Weldment Professional 2019, Flow Simulation 2019, dan yang terakhir Advanced Metal tahun 2019. Jadi untuk kurang lebih tentang waktu 2017 sampai 2019 saya sudah mendapatkan beberapa sertifikat. Nah, ini adalah tugas akhir saya, yaitu di mana ini adalah rangka bus yang terdiri dari ratusan beam yang terdapat 11 unit, dan beam-beam tersebut dikelompokkan menjadi 10 tipe. Jadi saya optimasi, saya bisa reduksi masanya jadi reduksi massa sebesar 70,8 kilo dengan karakteristik dinamik yang tetap. Artinya dia nggak berubah karakteristik dinamiknya. Jadi untuk ini software yang saya gunakan yaitu SolidWorks sebagai CAD design. Kemudian untuk oh ya, kita mute dulu. Ini suaranya agak berisik ya. Kita mute dulu. Jadi teman-teman nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi kita biar fokus kepada materinya, kita bisa dengarkan dari penjelasan terlebih dahulu. Nanti bisa tanya-tanya di bagian akhir. Untuk pesertanya sekarang sudah banyak, kurang lebih 47 orang ya. Dari mana aja? Oh, sekarang nambah 48. Nah, ini kasih ya, ini saya setting dulu. Jadi ada yang request untuk di recording. Jadi ada yang mau minta request buat recording. Oke, ya, saya cari dulu bentar. Nah, sudah nambah lagi sekarang 49 orang. Ini di mana ya? Bentar. Arisma Data. Oh, oke. Ini. More allow record. Nah, ya ini. Nah, saya klik. Nah, sudah allow record. Oh, sekarang naik jadi 52 peserta. Cukup banyak juga rupanya. 53 naik lagi. Nah, itu oke. Turun lagi jadi 52. Arisma Data. Oh, oke.
Oke, kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana ya? Sampai bus frame ya, bus frame. Oh, yang ini. Oke. Jadi kurang lebih software yang saya gunakan yaitu SolidWorks untuk CAD-nya. Terus yang optimasi adalah ANSYS. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ANSYS mechanical analysis gitu. Nah, itu bisa menggunakan itu. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu Express Product. Jadi apa sih SIM Express itu? SIM Express adalah suatu features di SolidWorks yang berfungsi untuk menganalisa kekuatan analisa statik struktur untuk satu single body akibat beban statik. Nah, terus support boundary conditionnya apa? Yaitu yang pertama ada fixed geometry, kemudian ada force load, kemudian ada pressure load, kemudian ada meshing size juga. Untuk supported resolutive types yaitu tegangan outputnya ya, tegangan, stres, deformasi, faktor keamanan, dan optimasi. Nah, di fixed phase itu constraint-nya, force load itu bebannya, pressure load itu tekanan, meshing size itu ukuran meshnya itu bisa dikecilin atau bisa dibesarin gitu. Sedangkan di result type itu ada tegangan, stres. Jadi untuk lihat tegangan maksimumnya berapa, tegangan minimumnya berapa, kemudian ada deformasi itu bengkoknya seberapa gitu. Kemudian ada faktor keamanan, ini aman atau tidak. Kemudian juga ada namanya optimasi. Jadi kita bisa juga mengoptimalkan. Nah, ini ada apa bedanya sih SolidWorks Sim Express dan Simulation Premium? Nah, ini ada beberapa, ada 8 kategori yang mungkin bisa dipelajari, yaitu pertama untuk Sim Express simulasi menggunakan solid element, nggak bisa 2D elemen. Sedangkan di Sim Prime itu bisa shell elemen dan juga beam elemen, itu keunggulannya. Kemudian yang kedua ada satu jenis fixture yaitu fixed geometry, tidak ada yang lain. Kalau yang di Sim Prime itu ada tambahan banyak sekali, jadi ada standar, ada advanced fixture. Nah, itu bisa teman-teman pelajarin nanti itu. Kemudian ada yang keempat yaitu tidak dapat mengidentifikasikan kontak set konektor karena dia punya satu body dan satu part, itu nggak bisa lebih. Sedangkan untuk yang di SIM Prime itu dapat mendefinisikan jenis konektor dan jenis kontak set atau komponen kontak. Kemudian yang 5 tidak dapat melakukan kontrol local mesh, jadi meshnya nggak bisa dikontrol per ini. Kalau yang di SIM Prime itu bisa kita kontrol, mau kita otak-atik serumit apapun bisa. Yang keenam tidak dapat melakukan tracking node, jadi nodalnya itu nggak bisa kita baca di satu sisi gitu. Nah, kalau yang di SIM Prime itu bisa kita tracking, kita cari poin ini berapa, poin ini berapa. Kemudian yang ketujuh yaitu beban hanya force dan pressure. Jadi di sini tekanannya itu ya cuma ada bebannya cuma ada dua, force dan pressure. Sedangkan yang SIM Prime itu bebannya itu bisa lebih banyak lagi, yaitu ada thermal, ada force, ada pressure, ada bearing load, ada mass distribution, dan lain-lain. Terus yang ke-8 tidak dapat menggunakan large displacement analysis. Jadi di sini ya dia cuma analisanya linear saja. Jadi fenomena deformasi plasis itu nggak bisa kita gunakan sih seperti itu. Sedangkan di Sim Prime itu kalau pengen pakai large displacement itu bisa. Jadi dia bisa analisis sampai proses bending, tekuk, dan lain-lain itu bisa di situ. Jadi itu lebih advance lagi sebenarnya di SIM Prime itu. Cuman dari segi harga ya kita harus beli license lagi kalau mau pakai yang SIM Premium. Kalau SIM Express kan dia emang produk bawaan dari SolidWorks, cuman dia aktif kalau masih maintenance. Jadi kalau maintenance-nya sudah habis, Express produk ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau mau pakai lagi SIM Express ini ya teman-teman harus ini lagi maintenance lagi gitu kan, upgrade ke versi SolidWorks tahun berikutnya gitu. Jadi biar bisa dipakai SIM Express-nya. Tapi kalau yang SIM Premium itu dia permanen. Jadi ya dia nggak ini ya nggak mau dipakai kapanpun ya bisa gitu kan, walaupun maintenance-nya sudah habis. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih ada 8 kategori sih. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman ya kita buat mempersingkat waktu saja, jadi cukup 8 saja yang kita bahas ini.
Nah, jadi seperti itu. Oh, sekarang sudah 57 orang. Oke, selanjutnya ini kita akan praktekkan. Jadi sini ada sample case. Jadi ada plate ini dia bolong, kemudian kita jepit di bagian fixture, kemudian kita tarik dengan besarnya ini, maaf, bukan 110, bukan 11.000 tapi 110.000 Newton. Untuk materialnya yaitu alloy steel. Kemudian nanti kita optimalkan, parameter yang kita optimalkan adalah diameter lubang, dan constraint yang kita gunakan adalah tegangan fan meshnya seminimal mungkin gitu, kurang lebih buat menghindari ke potensi bahaya. Nah, itu bisa dianalisa. Oke, kita buka terlebih dahulu filenya. Kita buka plate ya. Kita buka desktop, SimExpress rectangular hollow plate. Nah, sudah banyak juga, ada 59 orang nih yang join. Nah, ini sudah kita buka. Selanjutnya, kalau mau pakai SimExpress itu add-in simulation-nya harus dimatikan. Jadi nggak bisa dinyalakan bersama-sama. Harus memilih salah satu. Jadi kalau mau pakai SimExpress ya kita matiin dulu ininya, kita masukin. Baru kita nyalain yang Express-nya gitu. Nah, kita masuk ke menu Express. Kita pilih tools, kemudian Express product, pilih simulation Express. Nah, nanti di sini ada jendela simulation Express. Nah, ini untuk memulainya kita bisa klik new. Ini ada panduannya. Karena kita mau buat baru, kita pilih start over. Atau enggak kita berikan option dulu. Optionnya ini untuk pengaturan unit yang kita gunakan, mau unit SI atau IPS. Ini tergantung usernya, dia udah enjoy sama yang mana. Kemudian itu resort location, itu tempat penyimpanan sementara, temporary. Nah, ini bisa kita atur, kita setting default saja. Kemudian kita buat start over karena kita ingin memulai baru. Nah, ini yes. Kemudian di sini ada tahapan yang harus dipenuhi, ada 6. Yang pertama yaitu nanti ada fixture, kemudian ada loads, ada material. Jadi semuanya itu harus diisi semua. Nanti kalau salah satunya udah diisi, nanti ada centang hijau. Seperti itu. Nah, ini kita tambahkan yang pertama yaitu fixture. Kemudian kita pilih bagian yang ingin kita jepit. Nah, di sini kita bagian jepit bagian belakang sana tuh, yang pojokan itu. Nah, itu bisa di belakang. Nah, ini bebannya salah, harusnya 110.000 Newton. Kita save, kemudian ini yang belakang kita jepit di sini. Kita pilih fix, kemudian klik OK. Nah, ini jadi biar material benda itu nggak gerak kalau kita tarik. Selanjutnya setelah ini nanti dia langsung seperti ini, ada logonya dan sudah tercentang hijau, artinya sudah dipenuhin. Selanjutnya kita masukkan yaitu yang kedua, next, terus pilih loads. Di bebannya itu apa di sini? Ini ada 2, ada force, ada pressure. Nah, ini teman-teman tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Nah, di sini kita saranin sih saya pakainya force karena 10.000 Newton. Nah, ini kita bisa pilih bagian face yang mau kita tarik. Kita pilih ini, nanti ada logo anak panah seperti ini. Kemudian bisa kita setting directionnya, ini mau tekan atau tarik, mau bending dan segala macamnya itu bisa. Kita pilih reverse untuk membalik arah, ataupun kita bisa gunakan select direction untuk mengubah arahnya, jadi bisa arahnya ke atas, itu bending ke atas seperti ini, arahnya ke atas semua. Kemudian reverse untuk bending ke bawah. Nah, ini bisa kita atur karena kita pilihnya normal, karena tarik sih kita pilih.
reverse. Kemudian setelah reverse baru masuk kita input besarnya itu bisa dalam SI atau dalam IPS. Kalau IPS nanti satuannya lbf, tapi kalau SI yaitu satuannya newton. Kita masukin aja 110.000 newton, kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan, nah ini sudah tercentang hijau, sudah terisi loadnya. Hanya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu material. Jadi kita klik next atau klik material juga bisa. Kemudian material di sini kita pilih adalah alloy steel. Pilih choose material. Ini ada library dari SolidWorks, jadi bisa kita pilih mau yang ini material alloy steel. Kita cari materialnya alloy steel, klik apply. Itu propertiesnya. Kemudian nanti di sini langsung ada namanya alloy steel gitu. Kalau kita ganti misalkan ini, nanti namanya berubah juga. Kita balikin lagi ke alloy steel. Kemudian klik close. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke tahap running di sini. Jadi kita pilih next, kemudian runningnya. Sebelum kita running sebenarnya kita bisa change setting. Jadi untuk mengatur ukuran dari meshnya itu. Kita pilih change mesh density. Ini sebelah kiri ada mau coarse, mau fine, itu bisa kita atur. Ini juga kalau kita klik mesh parameter, ini ada size-nya, ada yang maksimumnya kita bisa atur juga. Ini kita masukin 5, ini minimumnya 0,15 mili, atau kita kasih 0,2 juga nggak apa-apa. Ini bisa disetting. Kemudian setelah sudah kita definisikan, klik OK, nanti secara otomatis meshing. Cuman meshingnya nggak bisa dilihat. Jadi ini nggak bisa dilihat meshingnya, dia cuman ya bisa kita setting ukurannya saja. Kemudian klik next, baru klik run simulation. Jadi biar softwarenya itu running. Sudah banyak 60 orang rupanya. Nah, ini adalah hasil dari deformasinya dari si SimExpress ini. Ini adalah animasi. Kita bisa klik stop untuk menghentikan animasi ini. Ada di pojokan sebelah kanan ini. Klik stop. Kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Kita bisa cek ini hasilnya, result folder. Jadi ada banyak. Nanti di sini nih, di otomatis result juga tercentang juga. Ini ada 4 kurang lebih. Kalau kita baca salah satu cukup dengan double klik saja. Kita pilih misalkan ada faktor safety, ada stress. Kita pilih stress, double klik. Jadi ini ada pembacaannya. Jadi ini nilai maksimum, ada minimum, kemudian ada legendnya juga. Di manakah dia maksimum, di manakah dia minimum. Nah, ini bahaya atau enggak, ini bisa kita lihat aja di sini. Yield strength-nya berapa. Jadi ternyata yield strength-nya lebih tinggi daripada si von Mises. Jadi artinya masih aman sih. Jadi kalau nilainya di bawah jauh yield strength itu aman. Tapi kalau nilainya di atas yield strength itu udah deformasi plastis. Jadi ini masih di zona elastis. Ini kita bisa animasikan, klik kanan animate. Kemudian klik ini langsung berubah warnanya seperti ini. Ini kurang lebih tampilan. Ini juga kita bisa save ke AVI. Tinggal kita klik aja mau nyimpan ke mana gitu. Nah, selanjutnya ini tentang tegangan. Selanjutnya kita akan baca displacement. Displacement ini untuk, jadi dia potensi bengkok atau mulurnya itu berapa mili sih. Nah, ini ternyata dia 1,299 pangkat minus min 1. Artinya dia pangkat
10 pangkat min 1, artinya dia 0,13 mili, kecil sekali gitu. Jadi nggak sampai 1 mili karena dia udah masih di zona elastis ya. Jadi kalau bebannya dilepas ya kembali lagi ke posisi 0 seperti itu. Nah, ini bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Nah, ini minimumnya. Ini juga bisa dianimasikan juga sebenarnya. Kalau kita klik deformation, ini adalah tampilan animasi. Kalau ini juga bisa kita animasikan, klik kanan. Seperti ini hasilnya animasinya. Ups, ini kenapa ya? Aduh, sebentar. Ini wah ada kesalahan nih. Kayaknya kita harus restart SolidWorks-nya. Mohon maaf ya. Kita akan restart ini. Kita tunggu dulu deh, sebentar aja. Oh, udah 60 peserta. Gimana nih? Kita tunggu apa close ya? Wah, ini kayaknya kita tunggu sebentar deh. Kalau emang masih lama, mending kita close nanti. Jadi seperti itu. Ini nggak masalah sih, normal aja kan, semua software nggak selalu seperti ini ya. Jadi mungkin ada kondisi yang seperti ini, ada juga yang enggak. Ini masih kita tunggu. Pingnya oke. Gimana ya? Gimana nih? Oke, kita close aja. Wah, ternyata close sendiri. Gak apa-apa deh, kita buka lagi. Kita open lagi SolidWorks-nya. Oke, sambil dilanjut lagi, sambil nunggu, maksudnya kita akan bahas dulu mungkin yang ini, Flow Express. Jadi ya mungkin agak lama juga untuk proses kembaliin seperti semula. Oke, mungkin kita lanjut ke Express yang lain, yaitu Flow Express. Apa sih Flow Express itu? Nah, ini adalah sama. Jadi di Express Product adalah Flow Express ini gunanya salah satu feature di SolidWorks yang berfungsi untuk menganalisa aliran fluida untuk mengamati kecepatan tekanan fluida, di mana hanya untuk satu inlet dan satu outlet. Nah, itu artinya satu inlet satu outlet ini ya satu inputan satu outputan, jadi nggak bisa lebih. Artinya ada dua input, dua cabang masuk, kemudian satu keluarnya, itu nggak bisa. Ataupun dibalik, satu masuk, cabangnya keluar, tiga, itu nggak bisa. Nah, ini supported boundary-nya. Ada internal analysis only. Dia analisanya internal, jadi nggak bisa eksternal. Jadi kalau mau yang eksternal itu nanti di flow simulation nanti. Nah, ini ada inlet pressure base, ada inletnya itu bisa domain pressure base. Kemudian ada volume flow rate base, ada mass flow rate base. Nah, ini jadi inputnya cuma sedikit sih, tapi bisa kita atur juga. Kemudian outletnya dia berupa pressure opening. Kalau ini jadi pressure opening tuh jadi ya ini lingkungan udara tekanan kita hidup di atmosfer ini 1 bar. Nah, itu outletnya 1 bar seperti itu. Kita bisa di otak-atik mau tekanannya itu bisa. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kurang lebih seperti itu untuk outlet pressure opening environment dari flow simulation ini. Oke, selanjutnya kita buka, ini sudah siap lagi, buka rectangular hollow plate. Kita ulangi lagi, sempat ke close ya, jadi seperti itu.
Nah, nanti kita masuk ke Simulation Express lagi. Kita buka. Oh, ini kita mulai baru. Ini ada CAD-nya. Kita matikan terlebih dahulu add in simulation. Kemudian masukin ke Simulation Express. Kita pilih Start Over. Kita pilih Add Picture. Nah, kemudian kita jepit tumpuan sini lagi, klik OK. Kemudian kita kasih beban seperti sebelumnya. Ini kita reverse, tarik, masukin 110.000. Kemudian klik OK. Kemudian kita pilih next, pilih materialnya, pilih alloy steel, kemudian klik cost. Kemudian kita atur meshingnya, kita pilih parameternya 3, fine ya, map line, klik OK. Kemudian baru kita run simulation. Nah, ini adalah animasinya. Kita stop, kemudian kita save dulu biar nggak nge-close. Kemudian kita buka faktor safety. Oh, ini kosong ya, ini harus di rerun lagi. Kita rerun. Kemudian kita buka faktor safety-nya. Nah, ini faktor safety-nya. Di warna biru itu dia menunjukkan bahwa dia tuh aman, karena dia nilainya lebih dari 1. Kalau merah itu berbahaya. Jadi nanti kalau ada warna merah itu dia ada yang bahaya gitu. Jadi faktor safety-nya antara 0 dan 1. Nah, kita coba misalkan kita naikkan lagi bebannya, ini kita tambahkan 10, kemudian klik OK. Kemudian kita rerun. Pasti nanti dia ada warna merah dan warna biru. Nah, ini klik stop. Ini kalau kita buka, nah jadi seperti ini. Jadi warna merahnya sekarang lebih banyak daripada warna biru. Artinya ya yang merah berbahaya gitu. Faktor safety-nya antara 0 dan 1. Kalau warna biru itu dia masih di atas 1, artinya aman gitu. Yang kita buka stress lagi. Ini faktor safety-nya juga jauh di atas yield strength-nya. Dia 4,13 pangkat 10 pangkat 3 atau 4000-an, sedangkan yieldnya 600-an gitu. Itu jauh sekali dibandingkan dengan hasil tegangan maksimumnya itu. Yang kita edit lagi, kita buang nolnya 1, kita masukin 110.000 lagi, kemudian klik OK, kemudian rerun study. Nah, ini hasilnya. Kita stop. Selanjutnya kita masuk ke apa ya, yes, continue. Kita pilih optimize. Jadi kita akan mengoptimalkan desain ini. Nah, maukah kita optimalkan? Kita yes, klik next. Nah, di sini parameternya jadi harus kita tentuin dulu bagian mana sih yang mau kita optimalkan. Di sini kan dia udah langsung muncul berdasarkan smart dimensionnya atau dimensi yang sudah ada di CAD. Ini kita pilih, ada yang 100, ada yang 10, ada yang 200. Kita pilih yang diameter lubang, yaitu klik di bagian sini
40. Kemudian ini kita kasih nama hole diameter. Kemudian klik OK. Nah, ini di sini langsung terdapat parameter yang harus kita isi kan. Jadi tolong SolidWorks cari dimensi yang optimal di antara saya pengen punya rank segini sampai sini. Nanti SolidWorks bakal cariin nih yang terbaik tuh di antara rank yang kita berikan. Misalkan kita masukin di sini yang minimumnya 30, sedangkan maksimumnya itu 50. Nah, ini nanti dia akan nyari di antara 30 sampai 50, bisa jadi 30 atau bisa jadi 27. Nah, kita kecilin lagi dari 10 dan ininya kita ganti 45. Nah, seperti itu. Jadi di antara 10 sampai 45 itu pasti ada yang diameter optimalnya itu. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke constraint. Constraint-nya itu kita pilih tegangan. Jadi tegangan itu harus lebih rendah dari, misalkan di sini maksimumnya tadi 4,14 pangkat 8 atau 400-an MPa lah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini, atau kita bisa tentuin sendiri sih. Mau kita kecilin, mau kita tambahin juga bisa gitu. Yang penting dia faktornya less, dan kemudian klik run. Nanti dia akan cari dimensi yang terbaik dari si rectangular hollow plate ini. Nah, ini emang agak lama waktunya. Jadi pas lagi running itu ya sabar gitu. Jadi kalau nggak ini tadi, kalau makin kompleks geometrinya itu lebih lama lagi sih. Seperti itu. Ini baru langkah kedua, langkah ketiga. Jadi nanti diameternya dia langsung update mengecil, membesar gitu. Ini udah langkah kelima, step 5. Jadi bisa kita lihat ya bagian yang optimalnya berapa. Nah, ini langsung hasilnya, oh ternyata dia nggak berubah karena mungkin ini tegangannya sama ya. Jadi coba kita kecilin lagi, misalkan jadi berapa ya, 3. Nah, ini 4,1 sama aja, ini nggak ada perubahan. Kita kecilin jadi 2,8 atau 200 megapascal lah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita running ulang seperti itu. Nah, itu langsung update diameter yang mengecil. Nah, ini diameter yang membesar lagi.
Wah, gagal ini. Ya, mungkin ada beberapa boundary yang salah sih sebenarnya. Mungkin terlalu kecil. Kalau terlalu kecil dia nggak masuk rank juga. Jadi kita gedekan lagi, besarkan lagi jadi 3 biar dia muncul. Jadi emang ada yang cocok, ada yang nggak cocok juga. Jadi kalau software juga terbatas dalam pencarian. Nah, ini kita masukin dari 3, kita running lagi. Baru step 2. Step 3. Step 4. Step 5. Ya, nggak keluar lagi. Ya, kurang lebih sama sih. Nanti bisa keluar kok di bagian sini hasil yang optimalnya itu berapa. Jadi tinggal double klik nanti langsung update kok di diameter lubangnya ini. Karena mungkin saya carinya kurang tepat, jadi harus sering-sering dicari lagi sih kira-kira yang optimal sampai dia keluar hasilnya tuh berapa. Jadi nggak semuanya bisa langsung keluar. Nanti ini ada inisial dan ada hasil optimalnya. Nah, selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita akan melakukan mana ya? Nah, ini kita buka yaitu Donvius. Nah, ini report. Jadi kita bisa buat report ke dalam bentuk Word-nya. Ini seperti ini, tinggal kita klik atau kita bisa juga pakai drawing. Nah, kita pilih yang generate report. Ini bisa masukin para deskripsi dari perusahaannya, autornya siapa dan lain-lain, itu bisa diinputkan di sini. Nah, ini bisa dipilih kemudian klik generate. Ya, bentar lagi keluar reportnya. Ups, kita klik OK. Kita pilih desktop aja. Nanti hasilnya itu mana ya? Nah, ini kita buka di foldernya. Nah, ini adalah hasil dari reportingnya SimExpress. Ini bisa ditambahin. Udah lengkap modelnya, deskripsi modelnya seperti apa, materialnya apa, kekuatannya berapa, tumpuannya mana aja, kemudian meshnya apa, ukurannya berapa, ini gambar meshingnya, ini tegangannya, ini displacementnya, dan juga ini gambar displacementnya juga, dan ini faktor keamanannya. Jadi kurang lebih seperti itu dari reporting SimExpress.
Selanjutnya kita masuk ke Flow Express lagi. Jadi Flow Express adalah salah satu fitur di SolidWorks yang berfungsi untuk menganalisa aliran fluida untuk mengamati kecepatan tekanan fluida di mana hanya untuk satu inlet dan satu outlet. Nah, ini ada beberapa parameternya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara Flow Express dan Flow Simulation. Jadi kalau di SolidWorks itu yang paling tinggi adalah Flow Simulation. Nah, ini untuk Flow Express analisa terbatas untuk satu inlet dan satu outlet, sedangkan pada Flow Simulation analisis dapat dilakukan dengan multi inlet dan multi outlet. Kemudian yang kedua, fluida hanya berupa air dan udara. Kemudian kalau di Flow Sim itu fluidanya banyak, ada non-Newtonian, refrigerant, Newtonian, dan lain-lain. Itu bisa dipakai semua di situ. Kemudian tidak dapat mengatur mesh kalau yang di Flow Express ini, jadi udah di setting default sama SolidWorks. Sedangkan pada Flow Simulation itu bisa kita mengatur mesh baik lokal, global, ataupun yang lainnya. Yang keempat, analisa terbatas untuk aliran internal. Flow Simulation itu banyak analisanya, mulai dari internal, eksternal, terus heat exchanger, humidity, rotasi baling-baling atau rotation, free surface, kavitasi, dan lain-lain. Lebih banyak lagi di situ. Kemudian yang kelima, parameter pengamatan berupa kecepatan dan tekanan. Dia cuma terbatas 2. Kemudian kalau di Flow Sim itu lebih banyak lagi parameter yang bisa kita amati, ada densitas, tekanan statik, tekanan dinamik, temperatur, fraksi massa, dan lain-lain. Yang keenam, tidak dapat melakukan optimasi. Jadi ya kita cuma bisa menganalisa saja, nggak bisa melakukan optimalisasi hasil. Kalau yang Flow Sim itu dapat melakukan optimasi dengan menggunakan parametric study. Di sama kayak design study, cuman di sini kalau di Flow Sim itu parametric study. Yang ketujuh, tidak ada simulation control. Jadi simulasinya ini ya nggak bisa kita kontrol. Jadi ya udah di setting sama SolidWorks-nya. Kalau di sini terdapat simulation control untuk mengatur jalannya simulasi dan parameter konvergensi. Jadi hasilnya bisa kita tentukan sendiri. Oh, ini akuratnya mau seberapa lah gitu. Nah, ini kita akan demonstrasikan yaitu sampel case. Dimana ini adalah valve. Valve-nya ini fluidanya yang mengalir itu air atau water seperti ini, dimana dia masuk dari inlet sebesar laju masanya 0,5 kg per detik, kalau kemudian keluarnya di environment pressure tekanan udara sekitar 1 bar seperti itu. Nah, ini kita demonstrasikan, kita close terlebih dahulu si rectangular hollow plate-nya. Kemudian kita buka ball valve ya. Desktop, kemudian di Flow Express, ball valve assembly. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke ini CAD-nya. Jadi awal-awal kita harus buat lead-nya dulu. Jadi kalau aliran internal itu dia harus tertutup tapi berongga. Jadi berongganya itu sebagai fluidanya. Sedangkan yang penutup itu ya membatasi dia sampai mana gitu. Kalau nggak ditutup nanti ya fluidanya tak terbatas gitu. Jadi ini harus kita tutup. Ini bisa kita tentukan mana dari sumber masuknya dari mana dan sumber keluarnya dari mana. Nah, itu bisa dilakukan setting seperti itu. Nah, ini kita buat sketsa, cukup buat part baru, new part, pilih referensinya face ini, kemudian kita buat circle yang besarnya sama dengan diameter tutupnya itu, buat menutupnya. Kemudian kita buat extrude boss, jadi body, solid body. Nah, kita masukin arahnya middle, tengah-tengah. Kemudian kita definisikan tebalnya ya, cukup kecil saja, nggak penting dia menutupi si CAD-nya itu. Masukin 2 mili. Kemudian klik OK. Buat dengan cara yang sama pada sisi yang satunya tadi. Kita buat lagi insert komponen, new part. Kemudian kita pilih face-nya. Dengan cara yang sama kita buat silinder.
kemudian kita buat extrude boss-nya gitu. Feature, extrude boss base, kita pilih mid plane, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, baru kita transparansi biar kelihatan. Ini bisa kita transparansi. Nah, ini kita klik, kemudian pilih change transparansi. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dia sudah tertutup rapat. Tinggal kita masuk ke tools, express product, kemudian masuk ke flow express. Nah, ini adalah jendela dari flow expressnya. Jadi kita harus tentuin dulu di awal-awal itu. Ini ada notifikasi, bisa dibaca panduannya. Nah, ini harus tertutup. Kemudian kita ke next. Kemudian nanti di sini ada pengecekan geometri. Jadi kalau udah tertutup nanti dia tulisannya oke, dan bisa kita cek volumenya. Jadi kalau emang geometrinya nggak ada volume berongga, ya udah itu nanti nggak bisa kita analisa internal dengan flow sim ini. Kita pilih di sini nah ini geometri sudah oke, klik view fluid volume. Nah, ini adalah fluida yang mengalir ya. Jadi fluida yang mengisi rongga-rongga ini nantinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini itu. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini tentukan fluidanya mau apa, mau water atau air. Water air udara. Nah, itu bisa kita pilih. Kita pilih tipenya water karena air water yang mengalir. Klik next. Kemudian di sini kita tentukan parameter inletnya. Jadi dia fluidanya tuh dari mana masuknya nih. Nah, kita pilih di sini dari sisi inlet sebesar 0,5 kg per detik. Nah, ini juga bisa pakai volume flow rate. Kalau volume flow rate itu meter kubik per detik, kalau mass flow rate pakai 0,3 kg per detik seperti itu. Nah, kita pilih bagian phase bagian dalam sini. Jadi jangan bagian luar. Kalau bagian luar nanti fluidanya nggak masuk ke dalam, itu keluar. Nah, kita pilih bagian dalam. Kita masukin di sini besarnya 0,5 kg per detik. Masih sama. Temperaturnya juga kita bisa masukin. Di sini kita setting default saja 293,2 Kelvin. Atau kalau dalam Celsius itu 20 derajat. Kita hapus 0,2-nya, 293 saja. Kemudian klik next. Nah, ini adalah bagian outputnya. Jadi dia keluarnya lewat mana sih? Nah, itu kita pilih tetap bagian yang dalam ini. Jadi kita nggak boleh bagian yang luarnya. Jadi nanti error. Nah, ini jadi tempat keluarnya di bagian sini, di leadnya. Ini lead outlet. Nah, ini nanti fluidanya masuk dari warna merah keluar ke warna biru. Nah, kemudian kita klik next. Kemudian baru kita running nih. Jadi kita klik solve. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngatur meshing. Jadi udah tinggal cukup masuk dari mana, keluar kemana. Nah, itu geometrinya bisa kompleks kok itu. Jadi yang penting satu inlet dan satu outlet. Jadi kalau buat assembly pun bisa gitu. Jadi nggak mesti dari satu single part. Ini dari assembly seperti itu. Kita tunggu. Nah, pesertanya sekarang tinggal 51. Mungkin udah pada capek juga sore webinar. Jadi kalau di itu kan di FlowSim lebih lengkap lagi, ada valve design optimization, ada yang lain-lain. Kita cek ada 51 peserta. Udah mulai banyak, udah mulai dikit sih, tadinya 60-an ya, sekarang tinggal 51. Nah, ini selesai. Nanti muncul hasilnya, result berupa ini. Itu udah
waternya masuk dari inlet ke outlet, kita hide terlebih dahulu ballnya biar kita bisa lihat. Kita hide ini komponen ini. Oops, ball hide. Oh tapi oops, ini jangan. Nah, gak apa-apa, kita klik play saja. Pipes. Nah, ini jadi kurang lebih dia masuk dari sini, kemudian melalui celah-celah yang ada. Karena dia tertutup oleh sebagian valve, bola valve-nya, maka dia terbelokkan alirannya seperti itu. Nah, ini kecepatan tertinggi sebesar 7 meter per detik. Nah, itu jadi cuman 7,753 meter per detik kecepatan fluidanya, itu paling tingginya. Kemudian kita juga bisa gunakan ball. Jadi kalau pengen partikel-partikel air, kita bisa pakai ball. Ini partikelnya juga bisa kita tambahkan. Jadi partikelnya masuk dari inlet menuju ke outlet tadi. Nah, itu kemudian kita bisa naikkan ukuran jumlah bolanya. Nah, itu kurang lebih. Ini juga bisa kita generate report. Kita klik dulu snap image. Jadi yang lagi kita lihat itu bisa di screenshot. Kemudian klik pipe juga, klik. Kemudian kita generate report untuk mendapatkan report ke Word ya. Nah, jadi informasinya sedikit, tapi cukup membantu juga. Nah, ini jadi isinya keterangan dari Flow Express report, terus ini inletnya berapa, outletnya apa, terus parameter pengamatannya apa. Terus dia cuma bisa ngelihat kecepatan maksimumnya saja 7,807 meter per detik. Nah, ini adalah screenshot yang sudah kita snap tadi. Hasilnya seperti ini. Nah, atas bawah ini bola sama yang pipe. Klik OK, kemudian kita bisa mainkan konfigurasi. Jadi kita kalau punya konfigurasi dua, ini tadi pipanya terbuka 15 derajat. Kalau kita buka yang 33 derajat itu nanti hasil analisa fluidanya kayak gimana ya. Kita buat transparansi dulu. Oops, kok di hide. Nah, itu kurang lebih ini 15, ini yang 33. Kita bikin transparan semua. Ini change transparansi. Show. Nah, ini kemudian kita masuk ke tools, express, kemudian flow express lagi. Kemudian kita langsung running. Jadi ini tinggal running saja karena setupnya sudah dibuat di konfigurasi pertama dan cat-nya masih sama, tidak ada perubahan. Nanti hasilnya bisa kita lihat kurang lebih sama. Dan sedikit perbedaan jadi untuk tipe pusaran airnya dan juga kecepatannya tentunya. Jadi ada pusaran atau turbulensi. Sudah berkurang 1 jadi 50 pesertanya.
Nah ini hasilnya dapat kita lihat. Oops, ini ballnya kita hide lagi. Nah ini hasilnya, dia terdapat pusaran water seperti ini. Jadi ada backflow-nya karena dia celahnya sempit gitu kurang lebih. Nah itu bisa kita apply juga, kita bisa ganti pakai ball atau pipes, kurang lebih seperti itu. Kalau kita apply, dia masuk ke sini, kemudian dia menggulung, ada backflow-nya ke belakang. Nah jadi terus keluar ke outletnya. Nah itu tipe ball, tipe pipes. Kemudian kita bisa ganti ke tipe ball. Nah ini kurang lebih itu bisa kelihatan ada backflow-nya, jadi partikelnya balik lagi ke belakang terus kemudian ke sana. Oke, mungkin sekian dari webinar kali ini. Terima kasih atas waktunya.